Shalom teman-teman semuanya, senang sekali hari ini To Be Generous Go Podcast udah rilis episode yang kedua. Tapi kali ini kami gak cuma berdua walaupun episode kedua. Untuk itu ayo Kak, kita panggil teman kita, teman baru kita. Kita akan kasih surprise buat semuanya. Dengan sekali tepuk teman kita akan datang. 1, 2, 3. Yeay! Ini dia teman kita baru kali ini yang akan ada di episode keduanya To Be Generous Girl Podcast. Aku Angel. Aku Sinta. Hotma. Kita akan sharing banyak hal teman-teman buat ke teman-teman semuanya. Semoga kali ini kami tetap bisa jadi berkat dan semoga apapun yang kami ceritakan bisa membawa kebaikan buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mau buka bincang-bincang kita mau worship dulu ya Kak. Boleh. Kali ini kita mau nyanyi lagu dengan judul Tuhanku Bila Hati Kawanku. Yesus. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Amin, puji Tuhan, kita sudah worship, sudah doa pembuka juga. Senang sekali teman-teman, semoga melalui worship dan doa pembuka ini bisa memimpin kita untuk bisa sharing banyak hal. Nah, kali ini To Be Generous Girl episode 2 akan bahas tentang teman serumah. Teman serumah. Ya, kayak kita inilah ya, teman serumah. Nah, kita mau bahas aja nih langsung kalau misalnya kita bicara tentang teman serumah. Mungkin boleh dari Kak Sinta nih, teman serumah. Kalau aku sih, menurut aku teman serumah itu teman yang kita tinggal bersama-sama dalam waktu yang cukup lama. Yes. Artinya bukan hanya sehari 2 hari, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Bisa kayak teman kosan gitu kan, atau kayak kita di sini nih teman mes, karena sama-sama kerja di satu perusahaan, terus dikasih tempat tinggal untuk sama-sama tinggal sama. Jadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Gitu. Kalau dari Kak aku itu sih. Hotma, Kalau aku sih satu rumah itu tim, keluarga. Gitu. Jadi selalu dalam ya. ini yang selalu kita tunggu-tunggu. Jadi kita satu rumah itu ya satu kubu, satu suara. Tapi ya namanya tiap orang kan beda-beda. Satu rumah itu lebih ke definisinya gimana ya? Ke
satu lingkungan lah, satu lingkungan. Baru kayak kita kan di mes, Iya. kayak anak kos juga lah dibilang ya. Iya, bener-bener. Ini pengalaman aku pertama kali. Jadi tuh kayak keluarga kedua lah. Jadi entah kita kenapa-napa ya teman serumah yang nolong duluan, Iya, bukan yang lain-lain. benar. Gitu. Kalau aku juga setuju sih dengan Kak Sinta dan Kak Hotma. Teman serumah itu ya tempat dimana kita tinggal jauh dari orang tua, mengenal orang baru, dan menjadi keluarga lah ya, dibilang dengan orang-orang baru itu yang kita bilang namanya teman serumah. Nah, jadi teman serumah itu ya orang-orang baru yang kita kenal dan bisa jadi keluarga kita di tempat yang kita jauh dari keluarga kita sendiri. Nah, kalau itu definisi teman serumah nih. Kalau pengalaman teman serumah sih pasti banyak ya. Kalau kayak aku juga pernah ngekos, pernah kuliah sebentar sebelum akhirnya bekerja di ya perusahaan yang kita cintain ini. Sebelumnya pasti juga banyak teman-teman kos, dan pernah juga lah punya teman serumah di daerah yang berbeda selain di sini. Kalau aku ada sih, jadi sebelum kerja kan kuliah toh. Iya Kak. Jadi 4 tahun kuliah itu kita 4 tahun ngekos Iya. di Medan kan. Jadi kita beberapa kali pindah kos. Jadi untuk pengalaman sih kalau ditanya itu seru ya, seru. Pasti. Karena kita tidak tunduk pada otoritas. Kalau kita tinggal sama orang tua kan kita tunduk otoritas orang tua. Tapi Setuju. kalau kita tinggal satu mes, kita punya otoritas yang sama. Iya. Jadi ya gitu kan. Seru. Terus lucunya lagi dalam 4 tahun itu kita ada 3 kali pindah rumah. Nah, dalam pindah-pindah rumah itu pun ada satu pengalaman lagi yang baru setiap kali kita pindah rumah. Kalau teman satu kamar aku sih nggak berubah-berubah sih. Gitu. Itu aja, tapi ada yang nambah gitu, ada yang nambah. Berkurang ada juga sih, tapi ada satu temen namanya Santi Haryanja, itu temen aku dari awal Kak masa Santi? sampai gitu. Jadi udah pernah sebelum ini mengalami teman satu rumah selain keluarga, itu udah pernah. Yes, benar. Kak Hotma pernah punya pengalaman? Kalau aku sini perdana. Iya. Jadi Langsung baru- ketemu yang kayak kita ya. puji Tuhannya kan ketemu orang-orang yang baik kan. Beda Makasih sama ya Bu. Puji beda Tuhan. sama kayak teman kuliah Senang. yang aku bilang masih jauh dari itu gitu. Yes, benar. Nah, jadi teman-teman kita ini bisa teman-teman tahu juga mungkin yang belum terlalu kenal kami. Jadi kami itu satu mes, satu rumah di perumahan tempat kami bekerja. Itu hanya kita dibuat satu mes. Sebenarnya enggak, tapi dalangnya dia yang Oh buat iya, aku. benar. Oh, awalnya kita enggak ya, Enggak. Kak? Karena kita juga enggak terlalu jauh ya dari sini. Jadi awalnya aku sama Angel nggak dapat mes. Iya, Cuman puji Tuhannya dia ini anak baik gitu kan. Jadi Mengrekrut. ya dia rekrut. Jadi aku ngerekrut orang-orang yang sesuai dengan hati lah. Kalau nggak salah sih kita udah mulai satu mes itu sejak 2018. Januari tahun. 2018, udah hampir sekitar 3 tahun. Nah, kalau boleh cerita, kita dulu tuh berempat ya teman-teman. 4 Ya, jadi kita berempat, ada Angel, Kak Hotma, Kak Sinta, dan Kak Olive. Tapi Kak Olive meninggalkan kita dan memilih untuk menempuh hidup baru, menikah dengan pasangannya. Iya. Nah, jadi dulu itu kita berempat, Angel dan Kak Olive satu kamar, Kak Sinta dan Kak Hotma itu berbeda kamar, cuman kami dalam satu rumah. Namun di sekitar 2019 ya, 2019 apa 2020, lupa 2020. juga. 2020. Iya. 20. 20. Nikah ya. Iya, 2020 Kak Olive Menikah. menempuh hidup baru. Selamat ya Kak Olive, semoga Kak Olive nonton. Nah, Ya, jadi kita main-main tinggal sesekali lagi. bertiga di dalam satu rumah ini, dan ya nggak pernah sepi lah. Nah, jadi itu teman-teman, kita itu dari dulu 2018 udah mengenal untuk satu rumah. Namun hingga kita bisa sampai sekarang itu banyak sekali hal yang harus kami hadapi. Apapun itu pasti banyak banget, namanya juga teman serumah tadi ya, pasti susah menyatukan banyak pikiran di rumah ini. Nah, untuk itu kita mau masuk ke pembahasan yang kedua nih. Oke. Pembahasan kedua adalah kesan pertama masing-masing kita ketika memutuskan untuk serumah dengan mereka gitu. Nah, kalau ini kayak dari Kak Hotman dulu deh pertama. Kesan pertama aku sih pertama sama Olive ya, karena dia yang pertama kali di sini. Dan sebenarnya rumah ini atas nama dia sendiri. Karena nama aku tuh bisa lari ke mes cowok dulunya gitu. Jadi Gak heran. jadi
setelah itu aku dipindahkan ke sini, jadi dapat Oli. Ya puji Tuhannya dapat yang teman seiman. Kalau Angel sih negornya negor waktu tes kesehatan. Tapi Kak Sinta negornya pas semua orang menyarankan aku untuk negor. Sebenarnya. Udah ketebak lah ya. Jadi menyendiri sih, lebih menyendiri. Jadi aku beranikan diri ngomong, emang dia makan orang kan enggak gitu kan. Ngomong langsung kayak aku merasa kayak dipercayain untuk cerita tentang dia, hidupnya keren juga nih gitu kan, bisa dibawa lebih baik lah, mestinya pengaruhnya baik gitu kan. Kalau dibilang orang jangan pilih-pilih teman, nggak di aku milih-milih teman orangnya. Jadi hal yang kalau misalkan teman kita baik ya aku ikut, tapi kalau dia nggak baik ya udahlah sampai sini aja gitu kan. Tapi ini kebetulan dapat ya lumayan lah ya, lumayan bukan berarti sempurna ya, lumayan, jadi bisalah diajak ke sini. Kalau yang tuh Angel, aku nggak gimana ya, aku nggak bilang apa kemarin, cuman dia bilang aku boleh tinggal di situ, ya aku boleh aja. Tapi berhubung kamar aku yang menurut aku masih kecil dan kamar depan itu lumayan luas dan Olive penghuninya, jadi aku saranin Angel untuk izin dulu sama Olive gitu kan. Setelah Olive oke, ya oke gitu kan. Kak Sinta, Kalau aku apa ya, kesan pertama kali ketemu kalian biasa aja sih. Terlalu biasa kita. Enggak, maksudnya ya kan aku diajakin Hotma nih. Kan memang sebenarnya aku juga maunya tinggal di mes, sekalipun rumah dengan jarak kantor yang nggak terlalu jauh, tapi kalau dipikir-pikir setiap hari begitu kan memakan waktu dan tenaga juga kan. Jadi sekalipun pas lagi ada tawaran ya bersyukur gitu. Masuk. Kalau untuk kesan pertama lihat kalian sih aku nggak bisa bilang yang begini karena tahu sendiri kan aku juga bukan orang yang cerita kan gitu, nggak langsung nyapa iya, tapi untuk ngajak cerita paling kalau kayak kata Hotma tadi itu juga karena berdua. Kalau rame-rame juga kan nggak terlalu suka dulunya gitu kan, karena banyak juga pergumulan sampai akhirnya aku ada di sini pun dulu masih ada sedikit penyesalan gitu, yang sampai hari ini kalau dipikir-pikir ya ampun kurang bersyukur apa lagi gitu kan. Kita tahu lah. tahu lah mereka gitu. Jadi untuk kesan pertama buat mereka nggak ada sih. Kalau aku banyak sih kesan pertama aku. Aku tuh tipenya orang yang cuek, bukan cuek sih, maksudnya kayak ya aku ngasih effort nih ke orang ya. Kalau orang nggak ada feedback ya udah gitu kan. Jadi kesan pertama aku masuk sini tuh kesan pertama dengan Kak Hotma adalah ketakutan. Karena aku merasa Kak Hotma itu adalah orang yang paling seram sih menurut aku, karena dengan dia tipenya yang ketus kalau ngomongnya, sampai sekarang memang dia masih ketus sih. Cuman sekarang kita udah ya gitulah. Dulu tuh Kak Hotma itu orangnya agak tipe ketus yang takut kali sih aku kalau ngomong. Cuman aku ya balik lagi kayak tadi, terserah mereka lah mereka mau ketus atau gimana ya, aku yang penting pokoknya aku aja cakap aja, aku aja cerita aja, mau gak ada feedback juga gak masalah. Nah kalau Kak Sinta sendiri sih cukup lama sih untuk kenal sama Kak Sinta, karena dia juga tipe orang yang introvert, tertutup. Ya nggak tahu sih sebenarnya, mungkin karena aku belum tahu caranya mendekatinya aja sih. Nah gitu, jadi buat teman-teman jangan didekati, Kak Sinta sudah punya. Nah jadi Langsung closing ya. bukan Nggak ada lagi ini. Ya jadi kayak gitu. Kalau Kak Sinta sih memang agak lama, cuman ya dia juga orangnya yang tipenya mau sih sebenarnya, cuman memang butuh waktu lama untuk mendekatkan diri kepada dia, karena dulu memang dia itu tipenya apa ya, pendiamnya itu yang kadarnya udah kayak tinggi kali gitu loh, yang emang kita siap-siap aja kalau ngajak ngomong nggak dijawab ya udah siap-siap aja, nggak boleh sakit hati. Marah kali Yang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya lambat laun makin lama ya kita ya udah kayak gini, bercanda gitu asik. Nah itu sih kesan kita pertama-tama, yang pokoknya yang paling ngeneskan itu sih Kak Sinta. Wow. Karena ya gitu sih teman-teman, kayak kita kan kalau Kak Hotma tuh yang kalau tipe kita aja bercanda dia tuh kayak ada feedback gitu, walaupun kayak baru kenal 2 hari atau 3 hari. Ini kalau Kak Sinta ini kita kayak butuh kenal dulu sebulan. Enggak, setahun. Enggak, sebulan aja. Sebulan. Dia kenal karakter kita kenal karakter dia, barulah masuklah itu semua bercandaannya. Kalau enggak, ya kita kayak bercanda sama tembok. Nah, kayak gitu. Nah, mulai lama kita lambat laun kenalan.
ya pasti dengan adanya waktu, dengan kita pikiran-pikiran yang berbeda, yang kayak dibilang Kak Sinta juga tadi, bahwa kita di teman serumah yang bukan keluarga itu artinya kita punya otoritas masing-masing, sama nggak setara, ada yang lebih tinggi. Iya, nggak ada yang berani nyuruh, nggak ada yang berani, pasti timbul nih masalah. Nah kalau kayak gitu kita boleh cerita dong, masalah apa yang mungkin timbul nih di dalam kita menjadi serumah? Angel dulu nih kayaknya. Iya. Nanya langsung ya. Boleh. Kalau aku sih masalah pasti banyak banget ya, mulai dari kita yang pernah gak cakapan mungkin ya. Mungkin bukan gak cakapan gimana, mungkin yang kayak kita kalau ngomong terus seadanya, seperlunya aja gitu ya. Seperlunya aja yang kayak pergi ya Kak, udah gitu, pulang ke rumah juga yang kayak langsung pegang handphone atau langsung masuk ke kamar masing-masing. Makan kita juga jarang bareng-bareng gitu kan, makan yang kayak masing-masing gitu. Masak sama loh, masak sama juga nggak ada, perlengkapan rumah juga belum ada apa-apa. Muncul ketika kita juga udah mulai dekat, udah mulai cerita-cerita, mulai cerita bareng, maulah kumpul bareng, itu pun tetap ada masalah juga yang timbul, sakit hati mungkin, atau misalnya kayak aku tadi ya, tipe orang yang ngomong aja kan, terus tiba-tiba nggak ada feedback, ya pasti kita juga ada batas, kok kayaknya aku ngomong nggak ada feedbacknya ya, ngapain sih aku ngomong di sini, ya udahlah aku kayak mereka juga. Nah itu kayak masalah-masalah itu yang timbul. Nah kayak Kak Hotma juga kan, dia tuh dulu tipe orang yang, aduh teman-teman susah banget sih pinjem harta tahta dan Kak Hotma. Jadi dulu kayak harta dia, maksudnya bukan harta sih, kayak kendaraan, barang kepunyaan. Nah itu kita kayak punya tantangan sendiri untuk minjem gitu. Bahkan aku sama Kak Olive nih, kalau boleh cerita ya Kak Olive, kita ini mau pergi nih, jadi mau pakai kereta, kita kan motor kita kan belum punya motor nih, dan di mes ini yang punya motor itu cuman Kak Hotma. Nah jadi untuk minjem ke Kak Hotma itu kami tuh kayak gontok-gontokan, Kak Olive, kakak yang pinjam, kau Angel, Kak Olive lah, Kak Angel lah, udahlah kita jalan kaki aja. Kayak gitu. Padahal satu rumah, cuma beda berapa kamar. Itulah saking dulu ya belum saling mengenal, iya belum. Paling itu aja sih kayak yang paling membekas dalam pikiran aku. Masalah mulai muncul mungkin karena aku jarang bicara. Iya. Jadi aku nggak terlalu memiliki masalah yang terlalu banyak. Cuman kalau tadi yang dibilang Angel motor tentang Hotma itu benar-benar adanya gitu. Tapi setelah kita selidiki, karena dia dapetin motor itu juga nggak dengan mudah, dan dia juga baru kenal, gitu kan. Jadi mungkin ada rasa kurang percaya untuk memberikan gitu. Itu sih kalau yang aku lihat. Jadi aku juga nggak terlalu ambil, mungkin sering kita ngobrolin tapi nggak terlalu yang jadi benci juga sama enggak sih gitu. Paling yang jadi masalah itu apa ya? Aku masuk, kalau kalian bisa tanya nih sama Santi Haryanja nih, lagi ada di Papua dia kan. Hai Kak. Jadi masalah kita tuh muncul mulai dari dulu itu hanya karena kebersihan rumah aja udah gitu. Jadi dulunya itu aku merasa otoritasku lebih tinggi dari Santi, jadi bukan merasa lebih tinggi sih. Jadi aku menyarankan dia untuk membersihkan rumah itu sampai kayak segimana yang ada dalam pikiranku gitu. Jadi kayak terkesan maksa dianya jadi malas, jadi kita hubungannya renggang sampai 1 semester tuh kita nggak cakapan. Tapi justru dalam nggak cakapan itu kita dibentuk sih masing-masing karena sama-sama berdoa gitu. Jadi di sini pun begitu, cuman aku mikir aku nggak mau sama jadi kayak yang dulu, jadi nggak cakapan gitu. Jadi dulu maaf nih ya semua suhu gitu kan, kita nggak cakapin ya. Oh iya. Jadi bukannya ini, jadi mungkin dulu karena capek kerja kali ya, karena capek kerja, pulang kerja juga udah sore kan. Jadi mungkin merekanya males gitu membersihkan rumah gitu. Jadi aku ngerasa beban itu di aku semua, bersihin kamar mandi, piring, rumah, halaman gitu kan, semua gitu. Tapi kadang-kadang memang saat aku nyapu halaman, Olive mau nyuci piring, Hotma mungkin nyapu rumah. Tapi yang aku lihat sih lebih ke ini apa, kita kerjain aja, nanti mereka juga nyadar sendiri. Tapi itu butuh waktu lama sih untuk sampai mereka ada saat ini di sini. Dan sekarang kalau aku bisa berdoa di rumah itu di kamar itu kayak Tuhan terima kasih ya gitu, mereka udah nggak perlu aku serajin dulu lagi, mereka udah jadi lebih rajin dari aku malah gitu. Kalau dulu itu kayak di kamar itu doanya jangan marah jangan ucapkan yang enggak gitu, jadi lebih ke diam sih. Mungkin itu yang menurut Angel sama Hotma butuh setahun, ini butuh sebulan, karena emang itu aku takut jadi kayak yang dulu. Jadi aku protes ke kalian malah jadi nggak cakapan ternyata. Jadi lebih baik simpan sendiri dan bawa dalam doa sih
memang itu cara aku sih, mungkin banyak orang yang bilang salah gitu kan. Itu sih masalah mulai muncul saat Angel, Hotma, dan mungkin Olive kurang, bukan tidak rajin, tapi kurang rajin menurut aku tuh. Dan aku juga masih belajar untuk lebih rajin sih. Belum kesini punya pengalaman yang buruk tentang klarifikasi itu. kita nih sekalian. Oke lah. Jadi selain trauma kecelakaan karena kereta itu, yang kedua itu karena udah dibekali nih dari tebing, dari tulang. Jangan pernah percaya sama orang yang baru kamu kenal, apalagi minjem harta benda. Karena keluarga kami itu baru kena musibah gitu. Jadi tulangku itu punya temen deket lah, udah percaya kali gitu. Suatu hari dia minjem sepeda motor, dia mau bawa satu keluarga sama anaknya yang pertama masih balita, itu jalan-jalan, diajak tuh jalan-jalan. Sampai sore kok nggak balik-balik, pikir tulang gitu. Tiba-tiba datang polisi ke rumah, ngantarkan anak tulang kami yang masih kecil ini. Dan ternyata yang dibilang teman dekatnya itu bawa kabur kereta dan tinggalkan anaknya di pinggir jalan. Coba bayangin, sampai kayak tulang bilang, yaudah deh kamu ngambil hartaku, tapi jangan dengan anakku ditelantarin kayak gitu. Karena pengalaman buruk itu, ya Kami bayangin aku dulu. Baru tahu juga ini ya. Iya, Gara-gara kami ternyata. bayangin dulu. Parah. Jadi kayak aku nih, misalkan udah kawan deket, kawan lama, udah tau lah kayak mana gitu kan. Ya udah kau bawa nginep lah, kau mandi bungain lah. Kalau udah deket gitu, udah percaya. Tahu juga kau bawa lari, ya nggak mungkin lah kau lari dengan ya segitu gitu kan. Jadi ya itulah pengalaman pertama soal kendaraan. Kalau tentang Masalah. satu rumah, yang utama sih Olive ya, karena kami pertama kali tuh berdua. Iya, Kita di mana, Kak? Belum lahir. jadi pertama kali itu kita mau mandi dan gayungnya nggak ada. Jadi mikirin dia minjem nggak ya, berpikir nggak ya, tiba-tiba kok dia mikir hal yang kupikirkan juga gimana gitu kan. Terakhirnya nggak mandi-mandi, nggak mungkin berenang di bak yang sekecil itu gitu kan. Terakhirnya memberanikan diri dan muka tembok lah, ngetok tetangga untuk minjem gayung. Padahal bukan ada jual, cuman waktu itu menghemat. Jadi ya mungkin sama lah dengan dia, mungkin ya menghemat. Dan sekarang gayungnya nggak pelang-pelangin sampai rusak. Ya ampun. Mohon maaf tetangga. Nah, kalau kami nih, kalau kami tadi kalau Olive, kalau kami Kalau dari mana dulu nih? terserah bebas. Pokoknya kalau ada masalah. Dari yang lebih senior dulu lah. Udah kasih. Nah, pertama kali apa ya? Pertama kali liatnya sih kaku, kayak bukan kaku sih. Malin kundang. Bukan malu Jadi patung. Jadi Tapi lebih dingin ya. Mungkin lebih dingin, mungkin karena baru juga kan. Karena di es, Belum dekat. kulkas. Oh iya ya, es ya. Apa ya pengalaman ya? Cuman kalau dibilang kayak Kak Sinta bilang kami kurang kebersihan ya. Bener. Bener guys, me too. Cuman aku orangnya yang mungkin anak terakhir perempuan yang memang disuruh-suruh gitu. Ini nih. Makanya aku nggak suka jari telunjuk karena nih gitu. Jadi udah terbiasa dengan jari telunjuk. Jadi kok tiba-tiba Kak Sinta bilang kita bersih-bersih lah, kita harus inilah, langsung gesit gitu kan. Cuman aku orangnya tipe yang kalau didiamin makin tak dipegang. Mungkin aku ya, mungkin bukan aku aja sih, ada beberapa orang juga Pasti. kesadarannya nggak secermelang itu. cemerlang. Jadi nggak apa-apa, bilang aja gitu. Iya. Karena aku tipenya yang bagus dibilang aja gitu, jangan dipendam-pendam. Atau juga aku nggak tahu isi hatinya kan. Jadi ya itulah gitu. Pertama itu kayaknya apa ya? Dulu aku yang namanya ya apa ya dibilang ya? Tidak terlalu suka sama cewek centil. Karena bukan kenapa? Karena aku nggak bisa kayak gitu. Sulit. Bilang bos. Aku yang mendang kaca, ya astaga, sejauh itu gitu. Lama-lama kayak perlu nih pelan-pelan gitu kan. Bukan apa ya, karena ya
bukan aku aja sih, satu keluarga memang nggak suka yang terlalu centil gitu. Berarti lihat Angel pertama kali keselnya centil. Ya masalah itu sih ya dari segi pandang kitanya gitu. Misalkan dia nggak ini, dia nggak ini, kayak gitu kan. Pasti kan tadi banyak masalah-masalah yang timbul. Nah, kenapa kita bisa jadi sedekat ini sekarang? Itu juga karena kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara kami nih. Nah, gimana kita bisa jadi sekarang? Kita bebas bercanda, nggak ada yang sakit hati. Mau Kak Sinta negur, kerjakan itu. Aku juga nggak yang kayak ngapain sih Kak Sinta ini nyuruh-nyuruh kayak apa, enggak. Aku malah kalau Kak Sinta nyuruh kayak gitu dengan senang hati sambil nyanyi juga joget bersihkan ini, malah lebih yang kayak gitu kan. Nah, mungkin cara kita sendiri sih bagaimana, karena belum pernah ngomong kali. Iya, jadi mungkin boleh kita sharing cara kita menyelesaikan masalah tadi yang timbul. Nah, kalau kayak aku kan mungkin masalah kayak Kak Hotma, pada akhirnya kan kita tahu ceritanya. Kalau Kak Hotma itu bukan nggak mau minjemin, cuman dia memang belum ada di taraf yang percaya untuk minjemin ke kita. Nah, tapi lambat laun malah sekarang ya udah, kalau kita mau pakai motornya juga ya bebas, mau nggak dipulangi, kalau kita jual juga mungkin dia nggak peduli sekarang. udah banyak duitnya. Iya coy, Amin, gitu. Yang kayak udah kayak gitu sekarang ya, mungkin memang semuanya butuh waktu sih dan butuh komunikasi. Nah, kalau kita nggak tahu, maksudnya kita nggak bicara, Kak Hotma nggak cerita sama kami tentang pengalaman dia tentang pinjemin barang itu, ya kami sampai sekarang mungkin masih mikir Kak Hotma itu pelit lah, nggak mau minjemin barangnya kayak gitu-gitu. Nah, kayak Kak Sinta juga gitu kan, yang kayak dia diam gitu kan, ya ternyata setelah kita lambat laun mengenal dia, malah dia lebih parah dari kita. Jadi sebenarnya semua yang aku pikirkan dulu itu ternyata nggak sesuai sama pikiran kita. Jadi sebenarnya semua masalah itu bisa diselesaikan, yang penting adalah komunikasi sih antara teman serumah. Itu yang penting, komunikasi. Cara penyelesaian masalah kalau dari aku kayak aku dulu deh, aku penasaran apa sih yang kakak tanggapi setelah sekarang kakak menerima kecentilanku. Aku tuh kayak menyadari, aku bilang dia centil, nanti suatu saat kalau aku kayak dia gimana, makan cakep gitu kan. Ya udahlah, tengok-tengok aja gitu kan. Jadi centil. Cuman rambutnya bagus ya Bu ya. 3 juta coy. Cuman keselnya tuh paling cuman kalau dibilang tomboy ya. Cuman kayak aku udah berusaha tuh yang lebih ini, enggak lah gitu. Sampai aku tuh kalau jumpa temen baru di sini, ketemu teman sekolah itu kayak kok bisa jangan sampai ketemu. Karena nanti bakal pernah kejadian itu, Hotma gitu, udah jadi perempuan ya sekarang. Memang bercandaan, emang aku tuh laki apa gitu kan. Cuman ya kalau centilnya Angel mungkin mulai menjalar ke kamarku gitu. Sikit. Puji Tuhan. Ternyata centilnya dia bawa berkah. Berkah gitu, gitu kan. Nggak selamanya centil itu ke arah negatif ya. Mulailah gitu kan. Biasanya bentak-bentak orang, woi gitu, dengan bahasa Medan, beralasan bahasa Medan. Mulai. Sekarang bisa lebih ramah. Lebih lagi lah. Halus. Lembut. Kalau Kak Sinta? Apa ya, kalau aku nggak pernah sakit hati sih kok disuruh, karena aku anak terakhir ya, suka disuruh-suruh dan nggak bisa nolak dari dulu gitu. Jadi kayak ini nih tuh langsung gercep gitu kan. Berarti kok udah dibilang ya udah harus segera gitu kan, nggak boleh ditunda-tunda gitu. Terus kalau apa paling dinginnya ya, bukan dingin sih, apa ya, dingin. Cuman masalah itu yang pernah kayaknya lebih kedua ya, kayak suatu momen gitu Kak Sinta sakit gitu kan. Kamu ngomong-ngomong soal itulah gitu, jadi aku tiba-tiba ada nimbrung kata-kata, kakak nggak tahu, ya nggak gitu kan. Cuman kayak ya udah deh, mungkin mereka punya caranya sendiri menyelesaikan masalah. Dan pada akhirnya yang aku rasa aku kayak menyesal untuk nggak lanjut ngomong waktu itu, memilih untuk diam, ya memilih untuk biarlah mereka punya caranya masing-masing gitu kan. Dan pada akhirnya yang aku bilang itu kejadian gitu. Ya tau lah Kak Sinta ya. Udah ngerti? Enggak. Tentang X, Mr. X. Udah skip aja lah. Nah, jadi gak usah itu gak usah dibahas. Itu aja, karena kayak aku dianggap nggak tahu.
ya mungkin mereka yang lebih tahu ya kali. Karena kan aku nggak tahu isi pikiran orang. Jadi lebih memilih diam ya gitulah. Kalau aku cara penyelesaian masalah, karena dulunya udah punya pengalaman ternyata dibilangin itu terlalu menyakitkan. Mungkin dulu cara bilangku sih yang salah, bukan karena dibilangin, tapi cara bilangku ya San ya. Kak Santi. Nah, jadi lebih ke sekarang itu setiap kali aku ada nggak enakan sama mereka, aku lebih selesaikan di kamar sih. Maksudnya di kamar doa yang bener nggak sih kesalku ini, atau memang akunya aja yang lebay gitu kan. Jadi lebih ke tiap kali aku berdoa, aku tahu sih memang kalau berdoa terus tanpa ada komunikasi pun salah gitu. Jadi dalam doaku itu ya entah gimana pun caranya semoga bisa komunikasi. Karena memang berat kali mulut ini untuk ngomong sama mereka gitu kan. Dan puji Tuhannya kalau aku lihat cara penyelesaian masalahnya itu ya angel sih kalau menurut aku. Maksudnya kayak aku ini kan kayak Hotma bilang tadi, waktu dia datengin aku ternyata diajak ngobrol mau ya Hot ya. Jadi memang aku itu kayak bukan nggak mau duluan sih, susah lah gitu untuk duluan, ataupun dalam rame-rame gitu memang nggak terlalu suka. Tapi kalau misalnya Hotma ngajak aku ngobrol berdua, yuk sampai ke pribadi yang gimana pun, selagi itu memang bisa untuk memberkati orang lawan bicara aku sampein gitu. Nah jadi kalau kita bisa ingat ya Angel ya, sampai kita malam seringan berdua juga ya. Jadi Angel itu lebih sering kayak ngajak ngobrol gitu kan. Dia yang mulai, tapi memang pada akhirnya nanti yang buka topik-topik gitu sampai malam memang jadi aku gitu kan. Sampai akhirnya kita berdua, mungkin Angel berdua sama Hotma, aku juga berdua, sampai entah gimana ceritanya kita jadi sering sama gitu. Jadi gimana cara penyelesaian masalahnya ya aku sih lebih ke bawa dalam doa, sampai pada akhirnya entah Tuhan mungkin gerakan hati Angel untuk memulai komunikasi dalam rumah ini. Yang penting menurut aku Angel yang mulai untuk gitu. Kalau nggak ada Angel itu semua masuk kamarnya masing-masing. Semua di rumah tapi asik sendiri. Semua di rumah tapi asik sendiri. Gitu. Jadi kalau aku lebih ke bawa dalam doa sampai akhirnya Tuhan tunjuk dari Angel untuk bawa komunikasi kita. Jadi memang semua penyelesaian masalah ya di komunikasi toh. Benar-benar. Gitu. Tapi memang harus ada yang memulai komunikasi itu gitu. Kalau dari cerita Kak Sinta sih ya, aku memang tipe orang yang nggak suka diem gitu. Kayak kalau diam itu aduh, ya memang aku megang handphone, mereka juga semua megang handphone, tapi nggak ada apa ya hal yang enak gitu. Beban hidupmu bertambah ya? Iya bertambah. Pokoknya orang nih kalau misalnya kumpul nih ada di satu tempat diam semua, aduh kesel kali aku Kak. Makanya gimana caranya ya aku buka pembicaraan dari mereka sendiri nih ya teman-teman. Aku tuh selalu mikir kayak orang-orang di sekitarku itu akan memberikan pengalaman yang banyak untukku sendiri gitu kan. Kalau Kak ini dari yang baju warna biru nih, ini aku berikan julukan adalah my spiritual sister. Jadi spiritual aku sister, ya spiritual sister. Jadi Kak Sinta ini adalah orang yang tanpa dia melakukan apa-apa dia menginspirasi loh gitu. Oh iya, seriusan sumpah. Jadi aku tuh kayak apa guys? Iya jadi kalau yang aku baca di Alkitab kayak gitu loh, Tuhan itu sebenarnya bukan nggak melakukan apa-apa, cuman dia nggak maksa orang untuk mengerti apa yang dia maksud gitu kan. Kayak perumpamaan-perumpamaan yang dia kasih juga nggak semua orang dipaksanya. Nah aku mikirnya itu kayak Sinta itu wujud Tuhan di hidup di kenyataan hidup gitu loh. Kayak dia tuh udah melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Dia nggak ada nyuruh aku untuk Jel kau baca Alkitab lah, kau tukang banyak cakap apa kayak berdoa, kayak nggak ada, seriusan nggak ada. Tapi ya dari apa yang dilakukan, dari dia kehidupan sehari-hari dia dengan apa yang dia lakukan itu kayak jadi banyak ngasih pengaruh gitu loh. Kayak nanti kasih goceng ya Kak, goceng aja nggak apa-apa lah. Goceng aja ya. Iya teman-teman, jadi kayak dia tuh sering 1, 2 pas segala macam itu sebenarnya dia nggak ngajak orang untuk, maksudnya mungkin dari apa yang dilakukan dia bisa mempengaruhi orang, cuman dia nggak ada maksa orang untuk mengikut dia. Tapi dengan apa yang dilakukan dia, orang itu terpengaruh loh gitu. Aku sendiri juga terpengaruh dan terima kasih buat Kak Sinta. Maksudnya kayak aku lebih maknai hidup ini loh gitu. Kayak kasih aplaus lah. Iya, kayak aku tuh sering mikir kayak Kak Sinta tuh kalau kita tuh kayak mau jumpa Tuhan tuh di akhir mau tidur atau dibangun awal. Kita tuh jadi kayaknya bukan ngasih waktu untuk Tuhan, jadi kayak
ngasih sisa waktu kita untuk Tuhan, malah jadinya kayak sebelum tidur aja ketemu Tuhan. Nah tapi aku belajar dari Kak Sinta bahwa kita tuh perlu ngasih waktu untuk Tuhan. Dia tuh saat itu bukan udah mau jam 11 malam mau tidur, dia sore jam 5 sore udah nyanyi-nyanyi coy. Dulu awal-awal seriusan aku merasa kayak aneh gitu, karena kan mungkin aku bukan tipe orang yang begitu mencintai Tuhan begitu dalam. Maksudnya kayak ya berdoa tuh sekedar doang, jadi kayak apa sih Kak Sinta ini nyanyi-nyanyi. Tapi aku gitu, tapi lama-lama ya kayak bener juga sih apa yang dia lakukan gitu kan. Kita ya memang perlu ngasih waktu untuk Tuhan, bukan ngasih sisa waktu kita untuk Tuhan gitu. Jadi bukan karena udah mau tidur lah baru Tuhan berkati doa ini segala macam gitu. Itu dari Kak Sinta. Dari Kak Hotma ya To God be the glory ya. To God be the glory. Beneran sih, semua yang kita lakukan adalah bagi Tuhan. Amen. Nah kalau Kak Hotma sendiri, banyak banget pengalaman-pengalaman dia yang ya itu tadi melalui cerita dia. Kalau dia nggak cerita mungkin aku juga nggak tahu apa yang bisa aku pelajari dari Kak Hotma. Tapi dengan dia cerita banyak hal, wah itu luar biasa sih. Banyak pengalaman yang aku pelajari dari Kak Hotma, gimana dia berjuangnya, kerasnya. Pokoknya itu kayak menyadarkan aku bahwa pengalaman Kak Hotma itu bisa jadi pelajaran untuk aku. Jadi ketika aku nanti ngadepin apa yang dihadapin Kak Hotma, aku udah tahu, oh jadi dari cerita Kak Hotma ngadepin ini, oh berarti nanti ketika aku ngadepin itu aku harus ngelakuin ini. Itu dari apa? Dari aku tahu dengan cerita Kak Hotma. Kalau itu sih yang mempengaruhi mereka. Pokoknya mereka berdua ini adalah kakak-kakak yang luar biasa, dan yang buat aku nggak pernah menyesal untuk tinggal di sini, dan yang membuat mama aku marah kenapa kau suka kali tinggal di sana gitu kan. Ya sebenarnya bukan karena aku nggak suka tinggal di rumah sana, cuman ya aku pengen membentuk karakterku sendiri sih melalui orang-orang yang aku kenal gitu. Ini dia perempuan-perempuan hebat. Kalau dari aku sih apa saja pengaruh teman, ya firman Tuhan juga bilang kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi ya gimana cara kita supaya dibentuk ya dengan cara bergaul lah gitu kan, berkomunikasi lah. Jadi kalau misalnya dari Angel sih, aku yang paling aku ingat dan gak akan pernah aku lupakan, Angel itu kerjanya excellent. Jadi kita pernah acara apa tuh Jel, yang adalah dari perusahaan lain juga ada tanding olahraga ya. Oh iya. Cuman masalah kresek, jadi tamu yang datang itu butuh kresek, dan itu udah jam 11:30 malam. Dia bela-belain cari. Terus aku dalam hati kesal sih, ngapain cuman masalah kresek sampai jam 11:30 malam pun dicari gitu. Tapi ternyata memang dari pimpinan dalam kelompok itulah gitu ya, ternyata memang concern di sana juga gitu. Jadi mengusahakan gimana tamu-tamu yang datang dari perusahaan lain itu benar-benar merasa nyaman, sampai saat mereka butuh kresek pun itu ada gitu. Oh ternyata segitunya ya gitu, sampai akhirnya kita antar, ini kresek udah dapet setelah dicari keliling-keliling. Nah itu sampai ke rumah-rumah ya kan? Iya, itu pertama yang aku lihat. Awalnya aku sepele sih, tapi karena aku lihat memang dari perusahaan kita ini juga memang mengusahakan kresek ini, aku pikir cuma pikiran si Angel ini yang mengusahakan kresek ini kan. Ternyata memang dari keputusan perusahaan juga nyari kresek ini gitu. Jadi di situ yang aku lihat, oh Angel ini kerjanya excellent ya, sekali mau nunjukin itu ya memang yang bagus gitu. Ya contohnya ini buat podcast ini pun dia gitu kan. Idenya dia ya. Idenya dia. Jadi memang dia suka yang berkreasi lah. Kalau misalnya aku tertata rapi, dia itu lebih berkreasi. Jadi kalau aku mungkin rapi tapi ya udah monoton gitu aja gitu. Tapi kalau dia tuh lebih nih, kamarnya ini ada segitiga-segitiganya gitu. Angel itu kreatif ya. Oh my god. Jadi dari belajar dari Angel itu kayak itu sih. Dia nggak pernah malu, juga berani sih. Maksudnya kayak mengutarakan itu berani, kerjanya excellent dan kreatif anaknya. Kalau dari Hotma aku banyak belajar tentang kerja keras sih, kerja keras. Ya, jadi Kerja lembur. jadi kalau dulu kan aku suka juga tuh melihat gimana orang tuaku didik aku, dan aku ngerasa orang tuaku tuh nggak didik aku dengan sempurna gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, salah satunya di sini, mungkin banyak juga teman-teman yang lain yang mungkin nonton juga kenal sama aku, juga aku tahu gimana orang tua mereka juga didik mereka pun nggak sesempurna yang mereka pikirkan atau yang aku pikirkan. Tapi saat di sini juga aku bicara sama Angel sama Hotma, terlebih sama Hotma gitu ya. Ternyata gimana yang orang tuanya lakukan itu jauh lebih baik yang kalau aku pikirkan orang tuaku udah lakukan sebenarnya gitu. Jadi apa yang orang tuaku udah lakukan itu belum dilakukan sama orang tua Hotma gitu loh. Jadi kayak Dengar tuh ya. nah gitu. Jadi yang aku pikir ya elah Hotma yang lebih dapat didikan yang begitu aja bisa bertahan sampai sekarang kok gitu, nggak pernah ngeluh-ngeluh juga. Jadi lebih aku narik diri kalau aku udah lihat mama bapak aku ya kayaknya bersyukur sih gitu loh. Ternyata
masih jauh lebih baik gitu loh. Masih banyak orang tua yang belum bisa kasih apa yang orang tuaku kasih gitu kan. Jadi dari Hotma aku belajar gimana dia berjuang dalam keluarga, struggle lah gitu kan. Ya mungkin masalah keluarganya nggak bisa diobrolin di sini, tapi kita sama-sama tahu. Dan dia bertahan gitu loh. Dan itu membuat aku lebih bersyukur gitu. Jadi kalau aku ingat masalah keluargaku, ya elah ingat Hotma juga kayak nggak tahu diri kali aku gitu ya gitu. Salah satunya dari Hotma itu dia berjuang dan nggak pernah ngeluh. Dan itu dia gitu, apa ya, makin direndahkan makin dia naik gitu. Bukan dia nerima, iya sih aku memang rendah, enggak. Bener. Jadi makin kalian tantangin, ngegas. Itu sih, jadi mereka berdua luar biasa gitu. Kau Hotma? Kalau aku sih pengaruh teman ya, itu sangat berpengaruh. Lingkungan ya, termasuk lingkungan. Teman adalah lingkungan kita gitu kan. Ya puji Tuhan, berapa tahun di sini aku dapat teman yang luar biasa ya, dibandingkan teman sekolahku dulu yang ya gimana lah. Cuman ini adalah hal yang kuinginkan dari dulu ya, punya teman cewek, karena dulunya jarang punya teman cewek ya, nyaris gak ada gitu kan. Cuman ya gimana ya, aku berpikir gitu kan, misalkan aku punya teman satu rumah yang pengaruhnya buruk, pasti rembes ke aku gitu ya. Ini satu rumah, aku yang di kamar belakang yang lebih dekat dengan kamar Kak Sinta ya, yang pertama kali kayak penyembahan ya, sama kita kan. Penyembahan itu kayak sempat aneh, nggak ada yang kayak yang kayak mana gitu Kak Sinta. Yang aku tahu dia yang alirannya ini loh, tapi kok yang aku dengar kok beda gitu kan. Cuman berisik ya dulu ya, bukan berisik sih, cuman kedengaran pastinya. Aku yang nggak ngerti bahasa Roh Kudus, yang masih jauh dari itulah gitu. Maksudnya kan. ya yang nggak terlalu penyembahan gitu. Nih ya. Jadi kayak enggak. Pas ada dengar suara lagu itu kayak terngiang-ngiang gitu di langit-langit kamarku kayak sadar diri, orang berdosa gitu. Tolong tengok itu. Udah dipancing juga nggak kepancing gitu kan. Cuman kayak yang Kak Sinta yang lebih berani untuk menunjukkan itu daripada aku yang terdidik dari kelas 2 SD yang guru sekolah mingguku bilang, yang dari kitab Keluaran kalau nggak salah itu, yang tutuplah kamarmu dan berbicaralah dengan Tuhan, jangan ada satu orang pun yang tahu. Kenapa gitu, pernah gitu, nanti nyangkut di dia doanya, nggak sampai sama Tuhan gitu kan. Jadi kayak sampai sekarang gitu, coba logika SD. Aku kayak sebenarnya nggak gitu juga pure jawabannya gitu kan. Cuman emang jawaban untuk anak kecil memang cocoknya seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang kayak yang untuk doa di depan umum tuh kayaknya belum, masih jauh gitu, masih yang ya akulah sendiri gitu dengan Tuhanku gitu kan. Ya puji Tuhan ya, dengan suara-suara penyembahan itu ya kayak mengingatkan gitu kan, untuk nggak lupa gitu, untuk nggak lupa untuk bersyukur sama yang ngasih segalanya sama aku gitu kan. Cuman Tuhan tuh nggak salah menempatkan orang-orang di sekitarku gitu. Ya mungkin karena orang-orang sekitarku baik, aku ikut baik gitu kan. Untuk Angel dia baru-baru ini aja sih, cuman kan baru-baru karena kan dulu udah setelah Olive pindah barulah sering, mungkin lebih sering sama Olive dulu ya. Cuman Angel apa ya selain kreasi yang dibilang Kak Sinta, berani sampai aku mikir, pernah suatu momen gitu kayak dia nanya gitu apa gitu kan, cuman aku mikir luar biasa, aku mikir dulu baru ngomong gitu kan, dibandingkan dia yang berani. Mungkin yang dia punya pengalaman organisasi lebih baik dari aku, mungkin seberani itu gitu. Pengaruhnya baik juga sih, karena kita satu ini ya, satu aliran gitu, gak yang tipe pengen berkawan sama yang seperti ini, tidak seperti itu gitu. Dulunya ya nggak tahu alirannya gimana, jalannya sendiri. Cuman ketika tahu ya jadinya bisa nyatu gitu, berarti satu circle gitu kan, satu tujuannya baik juga gitu kan. Jadi untuk aku sih teman itu sangat berpengaruh. Apalagi kayak kata kakak rohani ya, kalau satu rumahmu itu seiman, itu lebih berpengaruh baik kalau memang sering ngomong, sharing gitu kan. Ya puji Tuhannya
sesuai rencana, Tuhan kasih yang kayak gini gitu. Gimana kalau ya dulu aku tuh kecewa gitu kan, iya aku kok bisa ya nama aku nyasar di sana gitu kan. Coba aku nama aku nggak nyasar sesuai nih, pasti nggak ketemu nih sama yang dua, nggak ketemu sama Olive. Mungkin Tuhan tuh punya caranya tersendiri gitu kan. Mungkin dibuat dulu nih kecewa sedikit, nanti bahagianya double gitu. Yang paling berarti keren Ya. quotes-quotes And dari you know mama. guys, ini adalah ibu motivator kita. Kalau di rumah ya memang, cuman ya masalah kalau nggak diselesain nggak selesai. Karena dia beranak pinak gitu kan. Coba kalau diselesaikan clear gitu. Jadi kalau bisa sih aku bilang ke diriku dan yang dengar gitu, ya kalau bisa masalah dibicarakan. Tuhan sih Kak, kita banyak sharing ya tentang ya kita jadi teman serumah. Nah buat teman-teman juga pasti punya pengalaman sendiri lah tentang hubungannya dengan teman serumah. Namun apa yang kami ceritakan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran pengalaman buat teman-teman juga. Ternyata ya emang teman serumah itu ya masalahnya berpengaruh, dan emang masalahnya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pernah ada masalah, nggak mungkin tenang-tenang aja, nggak mungkin ada madem aja. Nah aku sih bersyukur sampai sekarang, aku bersyukur bahwa Tuhan tempatkan aku di sini, Tuhan kasih kesempatan, dan ya kita masing-masing percaya sih, teman-teman juga pasti percaya Tuhan nempatkan kita dimanapun itu udah sesuai dengan rencananya, nggak ngasal-ngasal letak doang gitu kan. Aku bersyukur aku kenal teman serumah yang luar biasa, Kak Olive, I love you so much Kak Olive. Kak Hotma juga aku bener-bener yang aku selalu bawa doa itu kayak aku bersyukur Tuhan. Mungkin dulu aku memang banyak banget teman aku tuh tipe orang yang nemenin semua. Cuman itulah memang 1000 teman itu akan kalah kalau kita punya satu teman saja yang bisa dekat gitu kan. Nah aku ya I thank to God gitu punya teman yang ya bisa dibilang bisa bercerita banyak hal lah tentang kakak-kakak di sini juga. Aku bersyukur banget pakai banget nemu circle yang baik. Ya mungkin bukan cuma orang kakak ini, teman-temanku yang lain kayak abang-abang kita yang lain juga yang dekat sama kita kan. Yang kayak aku nemukan circle baik di sini yang ngasih kesempatan aku untuk bisa berkembang, bertumbuh. Dan aku bersyukurnya apapun yang aku bilang, apapun yang aku katakan, aku nggak pernah dikucilkan oleh kakak berdua ini. Nah sampai sekarang satu kalimat pun aku nggak pernah dengar dari Kak Sinta dan Kak Hotma. Ya memang sejujurnya aku juga nyadarin aku tuh terlalu banyak ngomong, banyak kali pun. Tapi aku nggak pernah satu kali pun, satu momen apapun dengar mereka bosan dengan apa omongan aku. Dan itu yang buat aku sangat bersyukur. Tuhan kasih aku teman serumah yang luar biasa. Tuhan kasih aku di sini kesempatan untuk bisa bertumbuh, menyelesaikan masalah dengan baik. Dan ingat lagi lah, Tuhan kasih angel itu teman-teman yang baik, yang kayak manapun bentukmu itu, gimana pun kau itu aslinya gitu, tapi mereka masih mau nerima. Dan itu aku yang kayak bersyukur banget kenal Kak Hotma, Kak Sinta yang luar biasa, dan juga kenal abang-abang teman-teman satu circleku yang ada di perusahaan ini, yang ada di komplek ini, dan begitu luar biasa. Dan aku benar-benar bersyukur. Ya aku sih mau menegaskan yang dibilang Kak Sinta, kalau kita melakukan segala hal itu bawa dalam doa dulu, itu benar. Karena aku pernah ngerasain gitu kan, mau melakukan sesuatu hal cuman kayak ragu gitu, cuman balik lagi berdoa, Tuhan biar apa nanti yang terucap dari mulutku itu tidak melukai hati orang, karena aku sadar dengan aku yang mungkin ya sering menyakiti hati orang, nanti itu lagi balik ke aku gitu. Tolong jaga ucapanku, perilakuku, tingkah lakuku gitu, karena ya menyadari gitu diri kita yang masih jauh dari baik lah gitu kan. Udah gitu untuk satu rumah ini juga luar biasa. Aku di sini merasa diterima ya. Bukan membandingkan dengan saudara aku yang lain, bukan, karena aku terakhir mungkin lebih ke si pendengar, tapi aku di sini bisa didengar gitu. Jadi ada untuk mungkin yang keluarga aku nggak tahu tentang aku, mereka tahu gitu. Jadi ada solusi gitu, dibandingkan aku yang di rumah itu, karena aku yang paling kecil perempuan sering di-cut gitu kan. Di sini lebih diterima sih, lebih baik lah, bukan lebih baik gitu kan, dibandingkan ya nggak segampang itu loh nyari teman yang gitulah gitu kan. Jadi bukan, mungkin aku di teman kuliahku, di teman sekolahku yang mungkin kurang diterima, ataupun ya memang akunya kurang ngomong ataupun kurang terbuka gitu. Cuman ya kalau kita nggak mulai,
ya itu nggak bakal berjalan gitu. Alangkah baiknya apapun yang kita lakuin, kita berdoa dulu gitu kan. Bukan berarti ada kita masuk kamar, tutup mata, tutup tangan, enggak. Cuman yang diajarkan kayak mamaku, Erait Labora, bekerja sambil berdoa. Sampai orang bilang ke aku tuh yang nggak mengerti gimana cara mau bekerja sambil berdoa. Ya nggak mesti yang tutup mata atau apalah gitu. Cuman kayak mamaku ngajarin omongan itu doa. Jadi omongkanlah yang baik-baik lah doamu gitu. Jadi kayak di sini aku juga sempat minta mamaku doa biar satu rumahku itu ngasih pengaruh yang baik sama aku gitu, biar kalaupun ada pengaruh buruk aku bisa menangkalnya gitu. Untuk di sini aku rasa aku jauh bertumbuh dari yang sebelumnya gitu. Ya bandingin aja, coba aku masuk SMK, temanku yang satu kelas aku sendiri cewek gitu, pengaruhnya tuh sangat buruk rasaku. Dari aku yang tingkah lakuku kayak mereka gitu, baru ngomonganku kayak mereka juga pengaruh gitu. Jumpa kuliah dan pekerjaan dulu lama-lama berangsur berkurang. Di sini itu kayak Tuhan doublekan semua gitu. Memang kemarin tuh juga aku pas ngetes di sini, Tuhan kalau memang itu jalan terbaikku, buka jalan gitu. Dan ternyata Tuhan kasih buka jalan ya. Puji Tuhan, di rumah ini, di tempat ini aku berkembang, mencari nafkah, ya bertumbuh lebih baik lagi gitu. Puji Tuhan, thank you Kak. Aduh keren banget sih. Aku tuh nggak tahan sih kalau misalnya berdoa gitu bawa nama Kak Sinta Makotma, karena ya ini udah kayak puncaknya bersyukur sih. Maksud aku kayak makasih banyak loh gitu Tuhan kasih aku orang-orang baik gitu, yang pada saat umurku sekarang ini, yang harus ini kayaknya kita tuh lagi bener-bener dibentuk lah di umur yang ini, tapi Tuhan masih baik gitu loh, kayak masih kasih kemuliaannya yang baik gitu, ngasih ke teman-teman yang baik sama kita. Jadi dalam proses pembentukan kita tuh kita jadi bukan ke arah yang buruk gitu. Jadi kayak aku bersyukur aja aku dapat keluarga, dapat teman serumah yang kayak gini gitu. Beda dengan teman-temanku yang mungkin hancur pada saat umurku ini. Itu sih yang sering aku pikirkan, kayak ya Tuhan, kenapa Tuhan baik kali sih dengan apa yang udah aku lakukan, dengan apa yang udah aku omongkan, ataupun perbuatan-perbuatanku yang mungkin Tuhan itu gak suka, tapi kenapa masih baik aja sih itu. Sharing kita luar biasa panjang kali ini, tapi itu teman-teman, semoga omongan kami itu gak cuma omongan, semoga bisa jadi pengalaman ya buat teman-teman semuanya, bisa jadi berkat juga buat teman-teman semuanya. Kami juga bersyukur teman-teman mau nonton, dan terima kasih juga yang udah nonton episode 1 To Be Generous Girl. Dan kali ini kita juga komentar positif banyak banget. Makasih. Itu tanpa disuruh-suruh komen kok. Emang pengen komen sendiri. Terima kasih yang udah komen, dan semoga di episode 2 ini lebih memberkati lagi ya Kak. Semoga cerita-cerita kami juga bisa membawa dampak positif buat teman-teman semua, dan mengingatkan teman-teman bahwa bukan cuma kalian yang merasakan begitu, kami juga, yang lain juga. Jadi semua kita manusia sama-sama merasakan hal itu. Kalau gitu. kita bisa bangkit, kalian juga pasti bisa. Pasti lebih bisa bangkit. Nah, jangan insecure. Gitu. Jangan insecure. Nah, semoga di episode 3 nanti kita bisa menghadirkan orang yang lebih keren. Bisa jadi berempat, berlima, berenam, bertujuh, berlapan. Tapi Aisyah bukan. Nah. Tapi di video ini kita minta saran juga lah ya. Oh pastilah. Lah. Boleh saran kira-kira judul kita selanjutnya apa nih yang bagus. Nah teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton. Ada closing nih dari kakak. Kalau aku mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita manusiawi coy, banyak kekurangan. Kalau aku sih terima kasih, semoga ini benar-benar bisa menjadi berkat. Dan setelah ini pun aku yakin sih pasti bakalan banyak juga pembentukan dari kita. Amin. Artinya saat kita mengutarakan, iblis ini nggak senang sebenarnya. Iya, benar. Jadi semoganya kita juga setelah ini memang tetap boleh akur gitu loh. Amin. Terima kasih juga kepada Tuhan yang udah ngasih kesempatan kita untuk buat podcast. Thank you Lord. Baiklah teman-teman, jangan lupa comment, like, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. TBGG. Yang ketiga. Dadah. Shalom. Ku bersyukur ku dapat teman baik, tak sempurna tapi kasih Tuhan satukan kita bersama.